After Effects, dan kali ini kita akan membuat satu animasi yang cukup menarik. Jadi ini seperti bisa menebak di sini. Di sini adalah seperti slot machine ya, atau mesin jackpot seperti itu. Nah, kalau saya play, dia akan berputar seperti ini, dan dia akan berhenti di satu titik tertentu. Kita lihat. Oke, dan ini adalah logo saya sendiri. Oke, ini bukan slot mesin beneran ya, ini cuma animasi aja. Jadi kita bisa menentukan di mana persisnya dia akan berhenti di icon mana gitu. Jadi ini untuk animasi aja, jadi bukan aplikasi sungguhan. Oke. Ya, sebelumnya kita buat komposisi baru dulu, new composition. Oke, di sini saya biasanya menggunakan settingan HDV 720 29,97. Nah, untuk membuat apa ini ya, putaran silinder ini, kita harus membuat ininya dulu ya. Jadi yang utamanya memang kita harus membuat ini aja. Jadi di sini kita harus membuat satu komposisi baru dulu. Jadi ukurannya bukan ukuran standar ini, tapi kita customize. Jadi ini lebarnya saya ketik 150. Jadi 150 kali 720 pixel. Oke. Diklik OK di sini untuk sebelumnya durasinya saya ketik di sini 15. Klik OK. Untuk background bebas saja. Nah, untuk mempermudah di sini saya buat grid. Saya keluarkan gridnya. Lalu saya akan mengatur icon-icon ini seperti ini. Sebenarnya kita membutuhkan gambar horizontal seperti ini ya, tapi karena saya akan jelaskan nanti kenapa harus begini. Nah, kalau kita bisa membuatnya di Photoshop atau di Illustrator mungkin itu lebih mudah, tapi saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat di After Effects aja. Oke. Di sini saya sudah siapkan icon-iconnya. Kalau belum punya iconnya bisa download sendiri di Google ya. Oke, saya contohkan di sini satu. Ya, di sini saya membuatnya. Jadi ini patokan aja, nggak ada patokan resmi, tapi ini patokan yang saya buat. Jadi cara mengatur supaya iconnya tersusun secara rapi. Jadi saya buat ini. Beri 4 kotak ini untuk tingginya ya, untuk tinggi, untuk lebarnya sih bebas saja selama dia masih masuk. Jadi ini 4 kotak vertikal ini. Lalu untuk di icon berikutnya saya kecilkan dulu, saya beri 2 kotak spasi, dan ininya tetap 4 kotak. Saya kecilkan di sini supaya masuk ke 4 kotak ini. Oke. Jadi aturannya seperti ini. Settingannya jadi 4 kotak, lalu spasi 2 kotak, lalu gambar lagi 4 kotak, spasi 2 kotak lagi, lalu gambar lagi. Oke, untuk mempercepat saya akan mempercepat video ini ya. Untuk yang terakhir saya membuat tulisan jackpot ini. Saya akan ketik sendiri aja. Jadi klik kanan di sini seperti biasa, new text. Saya ketik jackpot. Oke, nggak ada aturan pasti ya, tapi ini kreasi saya sendiri aja. Bisa dikreasikan sendiri. Lalu saya ketik copy paste aja di sini supaya cepat.
jangan lupa ini tetap 4 kotak. Saya akan kecilkan di sini. Oke. Untuk background kita harus merubahnya menjadi warna putih ya, supaya kelihatan. Jadi klik new, solid, ganti warna putih, lalu taruh di bawah. Oke, kita sudah dapat seperti ini, 4 kotak 2 spasi, 4 kotak 2 spasi, dan seterusnya. Dan untuk yang di terakhir sini kan, ini ada 1 kotak spasi dan ini 1 kotak spasi, karena nanti kita akan gulung ini. Oke, kalau sudah, kita harus membuatnya tiduran seperti ini. Jadi ini harus kita putar dulu. Jadi klik kanan, composition setting, kita akan rubah ini. Jadi ini 720 dan ini height-nya 150. Dan semuanya akan kita putar. Semua kita putar, jadi di sini di blok semua, lalu di link ke white solid, lalu white solid kita putar rotasinya minus 90 seperti itu, atau 90 ya, seperti ini. Oke, kalau sudah jadi, kita baru bikin komposisi baru lagi, Ctrl N lagi. Oke, sebelumnya yang tadi ini kita namai dulu ya. Jadi di klik kanan composition setting, ini kan masih COM 3 nih yang barusan kita buat ini. Kita ganti misalnya silinder misalnya gitu ya. Oke, di composition 4 kita bisa kembalikan ke settingan standar. Saya pakai HDV 720, klik OK. Kita bisa, kalau terganggu dengan ini, kita bisa matikan gridnya. Oke, kita akan masukkan silinder ini. Jadi di sini ada komposisi silinder di sini. Kita bisa langsung drag ke dalam komposisinya. Oke, lalu di sini kita bisa ketik silinder, cc silinder, lalu di drag ke sini, lalu kita putar di sini, klik R, ketik minus 90. Oke, di sini sudah ada silindernya ya, sudah jadi. Lalu kita atur ke tengah, align center. Oke, kita sudah membuat silinder di sini. Sebelumnya kita setting dulu ini di sini. Untuk lightnya kita bisa atur di sini, misalnya mau terang, mau gelap, nggak usah terlalu terang ya, misalnya segini. Lalu light height-nya mungkin segini, jadi ada efek dia melengkung. Lalu light direct-nya ini adalah asal cahayanya. Mungkin kita atur di sini. Oke, di sini ya, saya buat tengah-tengah sini. Jadi ada bayangan di atas dan di bawah. Ini saya buat 0 aja, 0 derajat. Oke, seperti ini. Shading, untuk shading bisa diatur di sini. Ya, dibuat sebagus mungkin aja ya. Oke. Kalau sudah, kita duplicate, Ctrl D 2 kali. Lalu saya buat seperti ini. Ini cara bodohnya, tapi cukup ampuh. Jadi di sini supaya jaraknya sama, saya tempelkan dulu seperti ini. Lalu saya klik shift dan kanan beberapa kali, misalnya 1, 2, 3. Misalnya saya buat kanan 3 kali dan yang di kiri juga seperti itu.
saya tempelkan dulu, lalu saya buat shift di kiri 3 kali dan jaraknya akan sama. Oke, sekarang tinggal kita atur perputarannya. Oke, di sini saya kasih nama dulu ya, ini silinder 1, ini silinder 1, ini silinder 2, dan ini silinder 3. Oke, lalu kita atur di sini, klik misalnya di sini saya kasih jarak beberapa frame, misalnya 1 detik, lalu di rotation sini, kalau kita lihat di sini bisa kita putar-putar seperti ini. Jadi di rotation Y nya, kalau di X dia akan berputar seperti ini, sedangkan di Z dia akan begini. Nah, untuk render kita bisa buat outside aja, jadi bagian luarnya aja kita, karena belakang kita nggak perlu, jadi nggak perlu full, supaya rendernya akan lebih cepat. Jadi outside aja, kita buat semua outside ya. Lalu di sini 1 detik, di detik ke 1 saya buat misalnya startnya itu di misalnya di YouTube aja. Lalu saya nyalakan animate-nya, lalu ceritanya dia berputar selama 10 detik. Lalu di sini saya mau atur dia akan berhenti di logo saya. Nah, untuk supaya menghasilkan efek ada agak bouncing seperti ini, bouncing dulu, jadi nggak langsung berhenti. Caranya di sini saya buat, saya klik dulu di sini. Oke, saya buat ini di detik ke 10, dia akan saya lebihkan dulu 1, atau gini. Di sini saya buat pas, lalu di sini saya ketik berapa kali dia berputar, misalnya 12 kali berputar. Kita lihat dulu hasilnya ya. Ya, dia kan langsung berhenti seperti ini, kurang bagus ya. Jadi yang ini saya easy dulu. Nah, di sini saya akan mundurkan beberapa frame dengan klik Ctrl lalu kiri, 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya. Lalu saya buat ini agak ke bawah. Nih, untuk patokan di sini ada titik tengahnya. Saya buat lebih, harusnya kan pas di sini, tapi saya buat ke bawah sedikit. Nah, di sini kita animasikan seperti ini. Jadi di 2 dan 3 saya sudah easy seperti F9 aja. Sedangkan 1 dan 2 saya akan rubah grafiknya dengan cara menarik ini ke depan. Jangan sampai full, segini aja, supaya ada putarannya dari pelan ke cepat. Lalu dia menjadi pelan, lalu kelebihan sedikit dan kembali lagi. Ya, seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Kalau ini terlalu lambat, saya akan majukan sedikit deh. Nah, untuk mempercepat saya bisa mengcopy di sini. Saya klik copy, Ctrl C, lalu di silinder kedua kita bisa menggunakan
efek yang sama, saya klik di rotation sini, di rotation Y, saya klik Ctrl V di sini. Sebelumnya saya nyalakan dulu animatnya ya, jadi ini sama ya. Oke, satu lagi di silinder ketiga, saya lakukan hal yang sama. Oke, di sini saya bisa misalnya jadi silinder satu dan silinder kedua kan nggak harus berbarengan seperti ini ya, tiga-tiganya nggak harus berbarengan seperti ini. Jadi ini saya bisa mundurkan segitu, dan ini juga saya mundurkan misalnya agak lambat. Nah, jadi dia akan berputar nggak berbarengan, jadi seperti ini. Nah, di sini kita nggak harus semuanya satu gambar semua. Jadi misalnya di silinder kedua saya akan putar ini, misalnya saya start dengan gambar ini Twitter, dan di silinder ketiga saya akan putar dengan gambar misalnya ini jackpot ini. Nah, di terakhir kita sudah pasti akan mendapatkan gambar yang kita tuju ya, kecuali memang mau gambar lain. Misalnya saya ganti gambar lain yang ini saya hapus dulu, ini kita putar misalnya saya mau di Facebook ini, atau di ya boleh apa aja ya, misalnya saya YouTube ini, saya putar, saya kembali ke seperti tadi lagi, kontrol ke kiri 8 kali, 1 2 3 4 5 6 7 8, lalu saya buat icon YouTube-nya lebih maju sedikit supaya ada efek bouncing seperti tadi. Dan yang terakhir kita akan buat misalnya ini saya mau ganti jackpot ini, lalu saya buat 8 detik lagi, mundur, kontrol kiri 1 2 3 4 5. Oke, saya buat lebih seperti ini dan dia akan kembali. Dan di sini kita bisa atur misalnya ini agak lambat, mundur, ini juga mundur sedikit, jadi nggak terlalu sama ya. Dan kita lihat hasilnya. Iya. Di sini kita juga bisa atur mau berapa kali putaran. Di sini 12, di sini 11. Oh sorry, di sini ada 1, saya putar 12 kali. Misalnya yang ini di silinder 2 saya putar misalnya 13 kali, yang ini juga harus disamakan 13 kali, dan yang terakhir misalnya agak lama, jadi saya buat misalnya 15 kali. Ini juga jangan lupa, harusnya ini diatur ininya dulu ya, baru dibuat yang bouncingnya tadi. Iya seperti itu. Dan yang terakhir untuk mempermanis aja ini kita buat frame-nya ya, kotak seperti ini. Oke, kita anggap ini yang ini sudah selesai, kita tinggal mempermanisnya aja dengan frame. Jadi saya tinggal tambahkan new shape layer, saya buat kotak di sini, lalu saya taruh di bawah belakang, saya taruh di tengah, align center,
lalu saya tambahkan gradasi, jadi ketik RAM di sini, ramp RAM, klik, kita masukkan ke sini ya, lalu atur warnanya. Mungkin kalau dibuat di Photoshop atau di Illustrator mungkin lebih bagus ya. Dan yang terakhir penunjuknya saya gambar di sini, lalu saya taruh di bawah juga, dan jadilah seperti ini. Iya ya, kira-kira itu dulu untuk tutorial slot machine kali ini, After Effects. Dan untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini bisa menuliskan pertanyaan dan atau kirimkan via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.